Nih ya. Pengguna baru diskon hotel. Yesus Sabar ya. Nih, kita lihat video lengkapnya. Baru saya mau mengisahkan dari Yesus lahir. Nanti pendetanya menunjukkan ayatnya. Yesus di umur 12 tahun. Pendetanya menunjukkan ayatnya. Di umur 12 tahun, Yesus itu hilang. Tiba-tiba muncul di umur 30. Nah, pertanyaannya, kemana Yesus pada saat itu? Dan kenapa kisah-kisah Yesus itu tidak ditulis? Kisah-kisah Yesus itu ya, kenapa tidak ditulis di dalam Alkitab? Apakah karena belum ada penemuan manuskrip atau bapak-bapak gereja belum ada sejarahnya gitu loh Pak, belum ditemukan. Terima kasih. Saudara bisa mendengar bapak saya ya, di YouTube ada judulnya The Lost Years of Jesus, tahun-tahun Yesus yang hilang. Ini memang mempersoalkan apa yang saudara tanya, karena Yesus memulai pekerjaannya dia berumur kira-kira 30 tahun. Padahal kita tahu bahwa masa kecil dia terakhir dicatat itu adalah umur 12 di Bait Allah, ya. Dan setelah itu berarti ada sekitar 17 tahun yang Tuh lihat Mbak di layar. Ya. Ini ada berbagai macam pandangan seputar The Lost Years of Jesus. tadi Saya ada berikan banyak kutipan menunjukkan ayatnya dari kan. Injil Al-Tufulia. Ya itu pendetanya nanti nunjukin ayat dia. Terus juga ada pandangan juga dari The Gospel of Matthew, Injil palsu Matius. Juga ada The Gospel of Thomas, keterangan dari Injil Thomas. Yesus umur 5 tahun, apa yang terjadi? Yuk, semua. Yesus umur 6 tahun, umur 12 tahun. Lalu Perhatikan The aja. Life of Science Saya putarkan secara full langsung. Ya. itu Ayatnya boleh langsung ke The Life of poinnya. Science juga Ke poinnya. Gimana gitu. Bentar nih. Di sebuah tempat yang bernama Lhasa di ibu kota Tibet, tepatnya biara yang bernama biara Himis. Terdapat ribuan naskah kuno tentang kehidupan Nabi Isa di timur. Naskahnya bisa dipertanggungjawabkan itu Pak, maksudnya memang Sebentar saya jelaskan dengan Nicholas Dotovix bahwa Yesus diperbuat oleh Nih. Nih, dia tunjukin dalilnya nih. Kalau semuanya itu Ayatnya. harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat satu kitab yang harus ditulis itu. Terus Yohanes 10 ayat 30-31. Memang masih banyak tanda lain dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias Anak Allah. Boleh Perhatikan ini penting. Tujuan Alkitab ditulis adalah supaya kamu percaya Yesus Mesias Anak Oke Mbak, yang jelaskan di situ ada ayat-ayatnya dari Alkitab Anda katanya. Kata Bapak pendeta tersebut. Boleh disebut nggak Pak itu ayat yang tertulis mana? Soalnya saya tadi tidak bisa baca karena agak blur gitu. Ini saya kasih link aja sama mbaknya nanti ya, biar mbaknya catat sendiri waktu melihat videonya nanti gitu ya. Nanti saya DM, saya kasih link ya, Tapi link videonya. Oke. Jadi ini pembahasannya nggak lanjut gitu? Tetap lanjut ya. Oke. Tetap lanjut. Lalu menurut Anda pantaskah Tuhan sekolah? Menurut saya ya, karena tidak ada di dalam Alkitab dituliskan Yesus sekolah. Jadi menurut saya itu ya bisa saja Tuhan Yesus itu ya tidak dituliskan tadi di Alkitab. Bisa saja dia ya kayak tidak sekolah tapi ya kayak tinggal sama mamanya gitu. Kan tidak disebutkan sekolah. Berguru. Di video itu dia menjelaskan dia saat itu membantu orang tuanya, terus juga sambil bersekolah. Itu kan video. Itu kan video. Iya, video.
Tidak- video. Nanti videonya saya kasih sama Anda nanti gitu ya, Mbak ya. Di situ pendetanya menunjukkan beberapa referensi bahwa Yesus itu sekolah gitu. Nah, nanti Anda bisa catat di situ. Oke? Hmm. Gitu. Nanti saya DM, Mbak. Nggak apa-apa. Mari belajar gitu. Kita teliti kan gitu ya. Kita ini hanya diskusi untuk belajar kan kayak gitu. Bukan untuk cari menang atau kalah. Gitu, Mbak. Ada lagi yang Anda mau tanyakan? Silakan Anda yang bertanya. Ya tadi gimana? Perintah Yesus jadi Kristen nggak ada ya? Perintah Yesus jadi Kristen. Kalau dia menyuruh umatnya untuk mengikut dia itu, tapi ya dia menyuruh, datanglah kepadaku, katanya. Mbak tahu nggak Yesus itu diutus untuk bangsa apa? Bangsa Israel pertama kalinya. Anda bangsa Israel bukan? Semua orang yang itu kan pada zaman dahulu, Bang. Itu kan pada Kan Yesus ngomong, Mbak ya. Mbaknya sendiri juga udah tahu tuh. itu kan pada perjanjian lama. Ada tertulis di Alkitab. Dia sebentar ya. Ada tertulis, beritakanlah kepada seluruh dunia. Yang Markus saya 16 kan gitu. Markus 16. Yang tadi dia bilang, yang Anda bilang diutus pertama kalinya untuk bangsa Israel. Yesus bukan diutus untuk bangsa Israel, tapi dia menampakkan diri pertama kalinya di sana. Nih, coba Mbak, ya lihat ajaran Yesus. Mana? Ajarannya. Yesus mengutus ke-12 rasul ya. Ya. Matius 10. Oke, nomor 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus melarang ajarannya itu. Ajaran Yesus itu dia melarang kepada murid-muridnya diajarkan kepada selain Bani Israel, karena bukan untuk mereka. Jadi ajaran Yesus itu hanya untuk Bani Israel gitu. Coba Bang, itu di mana, coba saya mau buka. Matius 10 nomor 5 sampai 6. 10. Ayat sebelumnya bisa Anda tunjukkan nggak? Ini awal mula perikop ini. Coba perhatikan layar. Yesus, Matius 10, 5, dan 6. Matius 10. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Itu yang mana satu sih? Oh iya, sorry. Ke-12. Itu soalnya jangan kamu menyimpan masalah, melainkan kepada panggilan, beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ini Pak, Yesus berkata jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria, karena orang Samaria ini tidak mengenal Tuhan. Jangan kamu menyimpang. Maka dia murid yang diutus Tuhan Yesus inilah yang harus memberitakan Injil gitu. Jadi ajaran dari bangsa Samaria jangan kita ikut mereka, biarlah kita yang mengajarkan mereka, biar mereka ikut kita, biar mereka ikut mendengarkan. Iya, ajarannya kan kayak gitu. Makanya Yesus menyuruh ajarannya jangan sampai keluar dari Bani Israel kan? Jangan kamu menyimpang ke bangsa lain. Karena
bangsa lain ini mungkin bisa jadi tidak mengenal Tuhan Yesus. Kita jangan menyimpang ke sana, kita jangan ikut seperti mereka begitu. Coba kalau kita lihat konteksnya, bahkan gini Mbak, saya mohon maaf ya Mbak ya, bukan menurut saya ini agak kasar ini ayat gitu. Coba Anda buka Matius 15 nomor 24. Sorry, nomor berapa? Matius berapa? 15 Matius 15. nomor 24. Matius 15 nomor 24. Oke, tolong bacakan, Pak. Tetapi Yesus, jawab Yesus, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi kayak gini ya. Nih, kita baca dari awal perikop aja Mbak ya. Biar enak gitu ya. Saya yang bacain. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti dengan berteriak-berteriak. Jadi di sini ada ya orang Samaria, orang Kanaan yang mengikuti Yesus, seorang ibu-ibu beserta beserta anaknya, ya gitu ya, anak Daud. Bentar, seorang ibu-ibu lah intinya kayak gitu, seorang ibu-ibu mengajar Yesus dengan murid-muridnya, oke? Nah, terus lanjut. Lalu apa jawab Yesus? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukan untuk orang Samaria, ajaran dia, kata dia. Tetapi perempuan itu mendekat, ngotot gitu, dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jawaban Yesus kayak gimana? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Melemparnya kepada anjing. Oke, lanjut. Ya. Jadi Mbak di sini kata perempuan itu benar Tuhan, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Oke, habis perikopnya. Nah di sini Mbak, coba Anda lihat, bagi Yesus, orang yang di luar Bani Israel, ya, orang yang di luar Bani Israel menyebut Yesus itu Tuhan dan menyembah Yesus, maka bagi Yesus dia adalah anjing gitu. Udah boleh saya jelaskan? Oke, jadi Pak, bisa saya putar layar, saya putar kameranya ya. Ini di title-nya ini perempuan Kanaan yang percaya, oke? Jadi yang Anda sebutkan tadi, jawab Yesus, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, jadi perempuan Kanaan yang disebutkan di sini itu awalnya tidak percaya dengan imannya sendiri. Oke? Jadi Yesus membuat ini perumpamaan yang di ayat 24. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang. Karena domba-domba yang hilang ini di sini perumpamaan orang yang enggak mengenal Tuhan gitu. Orang yang tersesat. Lalu? Nah, di situ tadi dibilang tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ibunya mengaku sebagai anjing juga. Maksudnya? Ibu yang meminta sama Yesus itu mengakui
mengakui dia adalah anjing gitu. Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Ya, karena kan apa kata dia tuh ya, kata dia maka gini kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu ya, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tuh kayak gitu. Dia ngaku sendiri. Dia ngaku sendiri. Kan ada disebutkan di sana, Pak, yang pada awalnya tadi. Saya diutus hanya untuk orang-orang Israel. Iya, orang-orang Israel. Orang Israel saja. Hilang. Itu kan perumpamaan. Itu bentuk sebuah perumpamaan. Perumpamaan dari mana? Dari mana ilmunya menyatakan ini sebuah perumpamaan atau bukan gitu? Yang hilang umat Israel. Domba-domba yang hilang ini ibaratkan kayak manusia tersesat. Orang-orang yang tersesat, tidak mengenal Tuhan. Iya. Jadi seperti itu, makanya Yesus berkali-kali menegaskan ya, berkali-kali menegaskan bahwa dia itu diutus hanya untuk bangsa Israel, tidak di luar Israel gitu. Kalau mbaknya kan bangsa Indonesia toh. Sebuah perumpamaan. Ya, itu sebuah perumpamaan. Ya. Sebuah perumpamaan. Ya. Kalau mbaknya kan itu Bani Asia ya, kita ini Bani Asia, bukan Bani Israel. Maaf ya. Perumpamaan. Iya. Sekarang saya mau tanya, Pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mbak, siapa yang mengutus Yesus? Bedakan Pak, di Kristen itu ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Iya, saya mau tanya, siapa yang mengutus Yesus? Siapa yang mengutus Yesus? Tuhan di sorga. Ada berapa Tuhan? Tuhan kami satu. 3, Yesus? 1. Tunggal. 3 tapi 1. 3 Tunggal. 3 tapi 1 gitu. 3 dalam 1. 3 dalam 1. Ya. Berarti agak bingung saya jadinya nih Mbak. Saya boleh nanya-nanya ya. Waktu Yesus itu disalib, berarti Tuhan yang di surga tadi ikut tersalib. Itu anaknya. Kemana Tuhan yang di surga? Naik ke dalam sorga. Tetap di sorga. Dia kan mengutus anaknya yang tunggal. Oh, dibiarin aja gitu anaknya mati gitu. Yesus diutus ke dalam dunia untuk menembus dosa-dosa manusia. Iya, kalau dia tetap di surga, dia kejam kali dia membiarkan anaknya mati, Mbak. Kan di Yohanes 13 nomor 16, begitu besar kasih karunia Allah pada dunia ini. Kan gitu. Sehingga ia kan kayak gitu. Kalau dia yang di surga itu membiarkan Yesus mati di salib, kejam itu. Bertentangan gitu. Baik, ada lagi pertanyaannya? Jadi di situ ada berapa Tuhan? Tuhannya satu. Satu, bukan 2. Di dalam satu. Dia satu di sorga kan? Satu di sorga, satu di tiang salib gitu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu seperti apa ya? Dia roh. Halo?
Kenapa? Lalu Roh Kudus itu apa itu? Roh Kudus itu ya seperti yang saya bilang tadi, dia roh. Tuhan atau bukan? Dia bukan Tuhan. Oh, bukan Tuhan, Roh Kudus, bukan Tuhan ya. Lalu apa yang tiga dalam satu tadi apa itu? Ya, yang pertama tadi Tuhan yang ada di dalam sorga. Terus yang kedua Yesus yang diutusnya ke dalam dunia. Terus Roh Kudus itu seperti kayak jiwa Tuhan yang tidak terlihat gitu. Aduh, nggak ngerti saya, Mbak. Makanya nggak ngerti karena memang belum jadi Kristen. Mbak, gini. Coba Anda buka Lukas 2 nomor 11. Coba Iya, kenapa? Anda buka Lukas 2 nomor 11 dulu. Coba. Iya, kenapa? Bisa tunjukkan saya ayatnya langsung dan baca Bisa. Lukas 2 Ya boleh, ayat kita baca ya. 11. Lukas 2 ayat 11. Hmm. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke? Saya mau tanya dulu, betul yang lahir ini adalah Tuhan? Itu di ayat berapa? Lukas 2 nomor 11. Anda kalau membaca ayat-ayat cuman satu ayat kayak gitu nggak bakalan ngerti. Harus Saya udah baca, Mbak. Ini harus perikopnya dibaca kelahiran Yesus dari nih. title-nya. Iya, saya udah tahu. Saya hanya Gembala. mempertanyakan di ayat 11 saja. Sebentar saya baca ya. Hmm. Bisa satu jus ini hilang nih, gawat ini. Bisa satu jus hilang ini. Udah hafal 30 jus bisa hilang satu jus itu. Ya, pertanyaannya di mana? Apakah ini ya yang dilahirkan adalah Tuhan? Yesus. Ya, itu Yesus. Ya. Yesus ini Tuhan. Ya. Tuhan yang dilahirkan. Hmm? Oke. Baik. Coba Anda lihat perjalanannya ke ayat Ya. dua-duanya. Ya. Coba lihat di ayat dua-duanya. Coba Anda baca. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, ya, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Kan Tuhan tadi baru lahir. Kenapa ada Tuhan lagi? Itulah tadi Allah Bapa di sorga. Bapa di sorga. Karena kan umat-umat dulu itu udah mengenal Allah Bapa di sorga toh. Jadi mereka itu Saya janggalnya kayak gini, Mbak. Janggalnya kayak gini. Ada berapa Tuhan udah? mereka kan belum mengenal Yesus ini siapa. Yang Tuhan yang mereka kenal itu adalah Bapa yang di sorga. Ya iya, kalau kita baca yang Lukas 2 nomor 11 nih dari atas nih tadi ya. Satu perikop kita baca. Di sini ada berapa Tuhan sih? Yesus yang itu kan Yesus yang masih bayi kan, yang tadi kita baca itu yang pertama. Ya. Tadi Yesus yang lagi bayi dibawa Maria, lalu diserahkan ke Yerusalem, ke bait Tuhan. Orang Untuk- Yerusalem tahu nggak itu Tuhan? Anak bayi itu. Lah, Mereka kan awalnya Kan kita belum tahu tahu, mereka. belum percaya,
belum tahu kalau Yesus yang baru lahir itu Tuhan dari sorga. Mereka kan belum tahu. Lalu Dulu sebelum Tuhan Yesus lahir itu bait Allah, bait Tuhan itu gak ada. bait Mereka Tuhan nggak ada. percaya pada Bapa di sorga. Nah, Tuhan Yesus dibawa ke sana. Jadi di sini ada berapa Tuhan? Udah dibilang tadi, Tritunggal, 3 dalam 1. Jadi mereka itu Waduh. percayanya Ada tuh. Aneh Mbak, ada Tuhan kok Tuhannya bisa COD pula. Macam mana Mbak? makanya daripada itu Anda baca Alkitab itu perlu dipahami, jangan cuma dibaca tapi nggak paham gitu. Anda kan cuma bisa oh gini Tuhannya 3 berarti 3 orang Tuhannya, 3 Tuhannya gitu. Padahal tidak tahu konsep yang namanya di sini Tritunggal gitu. Mbak, yang mengatakan 3 itu bukan umat Islam atau saya, tapi yang mengatakan Tuhan itu 3 ada di kitab Anda. Mana? Tuhan itu Coba 3 buka. gitu. Oh, Coba Tuhan itu tunjukkan 3. sama saya. Coba lihat Boleh 1 tunjukkan Yohanes 5. ayatnya. Ya, baik. Boleh tunjukkan ayatnya sekarang. Oke. Tuhan itu 3. Nih. 1 Yohanes ya. Ya, 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 Nomor 7. Ya, coba baca. Sebab ada 3. Nah, tuh. Bukan saya kan yang menyatakan. Dan ketiganya adalah 1. Coba baca. Iya, ketiganya adalah 1 kan kayak Ada gitu. 3 yang memberikan kesaksian dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Itulah namanya Iya. Tritunggal, 3 dalam 1. Ya, artinya kan bukan saya yang menuduh Tuhan itu 3, Tuhan Mbak 3, tapi kitab Anda sendiri gitu. Yang menuliskan Tiga sebab dalam- ada 3. 3 dalam 1. 3 dalam 1. Mbak, Dia satu jiwa, dia satu jiwa. kalau begitu saya mau tanya Mbak, dia kalaunya 3 dalam 1, satu hakikat ya. Saya mau tanya enggak? Boleh. Gimana kalaunya cara menyatukannya itu gimana gitu loh. Habis ini boleh Mbak bertanya. Cara menyatukan apa? Cara menyatukannya kayak gimana itu? 3 dalam 1 itu. Diaduk-aduk di sup, iya. Diaduk-aduk di sup. Bisa jadi ya teman-teman. Diaduk-aduk di sup. Kamu sudah bagus ya. Mana banyak? Hilang. Waduh Mbak. Sayang sekali Mbaknya hilang. Aduh. Tadi namanya siapa? Namanya siapa teman-teman? Hah? Namanya siapa? Hah? Teman-teman ya, tuh ternyata udah begitu duluan dapat ya, udah begitu duluan dapat dosa tanggung sendiri-sendiri gitu ya. Oke, ya jangan salahkan saya, oke ya. Request kalian kan suka itu. Ada.